Kemudian dalam Nostra Aetate nomor 3 tentang agama Islam. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup, berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang bersabda kepada manusia. Dokumen ini kemudian memuji praktek dan sensus religius dari kaum muslim, rasa beriman kaum muslim. Konsili suci, nah ini mendorong mereka semua, ya, mendorong mereka, berarti mereka teman-teman muslim ya, supaya melupakan yang sudah-sudah. Kalau kita lihat akhir-akhirnya, kalau kita kontekstualkan dengan situasi kita, kan bisa dilihat di media sosial, kadang-kala mereka masih ungkit tentang masa perang salib, masa perang dunia kedua, gold glory, kolonialisme yang membawa gold glory and gospel, dan seterusnya. Dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami supaya bersama-sama membela, mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral dan perdamaian dan kebebasan. Nah, kemudian inilah yang kemudian kita masuk ke Nostra Aetate nomor 4 tentang agama Yahudi. Ya, ini sangat panjang sehingga ada ahli, saya juga lupa namanya, mengatakan ini heart of the document, hati, jantung dari dokumen ini, yaitu menyangkut agama Yahudi begitu. Sehingga ada satu ahli mengatakan, oh ini adalah hasil lobby dari orang Yahudi. Ada yang mengatakan, oh tidak, tapi ini karena terbawa suasana pengaruh dari Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Yahudi di Eropa pada waktu itu yang mengalami persekusi sedemikian rupa, maka perlu dokumen atau paragraf khusus tentang teman-teman Yahudi ini. Nah, dikatakan begini agama Yahudi. Sementara menyelami misteri gereja, konsili suci mengenangkan ikatan rohani antara umat perjanjian baru dan keturunan Abraham. Mereka telah diangkat menjadi anak dan menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat, ibadah, janji, mereka ketuhanan para bapa leluhur yang menurunkan Kristus menurut daging. Ya. Saya mau kutip juga kata-kata dari Rasul Paulus ya. Kita mesti menghargai orang Yahudi walaupun dari mereka juga kita Tuhan Yesus kita disalibkan, tetapi ingat dari mereka pula lah kita bisa mengenal Kristus. Selain itu gereja mengecam. Nah, ini sebenarnya poin penting, mengecam segala penganiayaan terhadap siapapun juga, mengingat pusaka warisannya bersama bangsa Yahudi. Gereja menyesalkan kebencian, penganiayaan, pun rasa antisemitisme terhadap bangsa Yahudi, kapanpun oleh siapapun, dijalankan, terdorong bukan karena motivasi politik, melainkan karena cinta kasih keagamaan menurut Injil. Ya. Nah, sederhana ya, kesimpulan Nostra Aetate nomor 5. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau ras, kondisi hidup atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. Kemudian mengutip ya 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Nah, itu sebenarnya sangat sederhana, dan tetapi ada beberapa hal yang membuat banyak orang pusing begitu ya, atau lebih tepatnya diperdebatkan begitu. Nah, saya langsung masuk ini ke menjawab pertanyaan. Ada yang bilang begini, ini hanya pernyataan, bukan dogma. Ini konsili pastoral, bukan dogmatis. Mohon maaf ini saya mesti katakan, ini permainan retorika dan omong kosong belaka. Kenapa? Karena tadi saya kutip pertama ya, bagaimana dengan secara otoritatif Paus ke-6 kemudian ditandatangani oleh oleh Paus dan seluruh Bapak Konsili. Bagaimana itu kemudian mengikat ya dan seterusnya kepada kita. Ini bukan hanya sekedar pastoral, tapi juga mendorong kita bertindak sebagai seorang Kristen kepada teman-teman kita. Apakah kita akan bertindak bermusuhan? Ya, apakah kita bertindak seperti musuh yang saling membenci? Tidak. Ayo kita sebagai sesama saudara
teman-teman Hindu, Buddha, Muslim, Yahudi. Adapun kami dengan kuasa kerasulan yang diserahkan Kristus kepada kami bersama Bapa yang terhormat mengesahkan, menetapkan serta mengundangkannya. Bukan main. Ini adalah bagian terakhir dalam deklarasi ini. Mengundangkannya dalam Roh Kudus. Oh, tidak main-main, ya. Mengundangkannya dalam Roh Kudus, ya. Ada saya kutip Kanon 749, Kanon 750, Kanon 752, ya, bagaimana kita taat, ya, kepada keputusan-keputusan konsili. Ada uskup yang tidak setuju, benar, tapi mereka kemudian taat. Dalam tradisi kami para MSC selalu mengatakan begini, boleh keberatan, tapi tidak boleh menolak. Atau mungkin ya dikasih konteksnya sekarang, boleh keberatan, tapi harus taat. Nah, itu ya. Kemudian ada yang berkatakan begini, gereja mengakui kebenaran dalam agama lain. Tidak benar. Ya, tadi saya sudah kutip ya, yang sudah saya singgung tadi di atas. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan, yakni mewartakan Kristus, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau teman-teman baca pakai konteks yang lebih besarnya, seluruh dokumen Konsili Vatikan kedua itu tidak pernah sedikit pun meragukan ya bahwa kita percaya Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak mengakui kebenaran dalam agama lain. Pastor, kan agak bertentangan, ya. Kita mengakui ya mereka sebagai teman yang berelasi. Ya. Kalau kamu menganggap bahwa itu benar, oke. Tapi inilah yang menurut kami benar, dan kami tidak mungkin menganggap itu sebagai kebenaran karena kebenaran yang sempurna itu ada pada kami. Itu mungkin lebih menyenangkan hati beberapa orang begitu ya. Kemudian gereja mengakui Allah kaum muslim. Nah, ini saya bisa katakan kurang paham ya, atau mungkin salah paham gitu. Karena kalau dalam Nostra Aetate nomor 3 memang ditulis huruf A besar begitu. A besar untuk menyinggung menulis Allah teman-teman muslim. Ini yang langsung dituduh bahwa berarti karena kita menulis Allah mereka dengan A besar, maka kita mengakui Allah mereka sebagai Allah. Ya tidak gitu ya. Jadi ingat, ini adalah pernyataan di mana ditujukan kepada mereka, ya, kepada teman-teman muslim dalam konteks Nostra Aetate nomor 3 ini. Dan teks ini mengutip Santo Gregorius ke-7, surat ke-21 kepada Ansir, raja dari Mauritania. Ya, ini masa pontifikatnya hampir 1000 tahun sebelum Konsili Vatikan kedua. Lebih dari 1000 tahun sebelum Konsili Vatikan kedua. Gitu. Ya, ada beberapa kelompok juga mengatakan, kami tidak yakin bahwa Santo Gregorius menulis hal itu. Oke. Ya. Nah, tadi juga sudah saya singgung. Bapak-bapak konsili dipengaruhi lobby Yahudi. Apakah itu teori konspirasi dan seterusnya? Ya, sudah saya singgung tadi ya. Nah, kemudian soal kebebasan beragama. Ini sebenarnya ada dalam deklarasi Dignitatis Humanae. Ya, kebebasan beragama. Ingat, saudara-saudari, pada waktu Konsili Vatikan kedua ini ada, ya, gereja itu dihadiri 2.500-an uskup. Dan begitu banyak gereja sedang dipersekusi, ya, Eropa Timur, Asia, sebagian Afrika, ya, sebagaimana secara eksplisit muncul dan implisit muncul dalam Dignitatis Humanae nomor 2. Dokumen ini diarahkan, ini bukan Nostra Aetate ya, tapi dokumen ini Dignitatis Humanae diarahkan kepada negara dan pemerintah yang memberikan paksaan dalam tanda kutip lain itu persekusi atau penganiayaan kepada teman-teman Katolik, saudara-saudari Katolik kita di tempat mereka. Karena itu gereja bilang, tidak, ya, salah satu ciri dari manusia zaman sekarang adalah mereka hidup dengan suara hatinya, termasuk suara hati menentukan agama mereka. Nah, perjuangan ide ini tidak berarti menafikan kebenaran dalam Kristus Tuhan yang diajarkan oleh gereja Katolik, sama seperti yang ditulis dalam dokumen ini sebenarnya. DH nomor 14. Sekali lagi, Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae dan seluruh Konsili Vatikan kedua membahasakan secara baru extra ecclesia nulla salus. Tapi substansinya tidak bergerak ya, substansinya tetap sama tapi dibahasakan secara baru. NA menyatakan Allah dan
Allah Kristen dan Muslim sama, teman Islam sama, tidak ya, sama sekali tidak. Dan ini saya juga tidak perlu menjelaskan karena dalam katekismus Gereja Katolik sebagai turunan dari apa namanya turunan ya, buku pegangan pengajaran kita sudah jelas ya, tidak ya, beda. Allah kita punya kekasan. Bahkan dalam Nostra Aetate yang menyinggung teman-teman Muslim itu dikatakan ya, kamu Allah yang begini. Tapi bagi kami orang Kristen, Allah itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Walaupun kamu tidak mengakuinya. Ya. Jelas menunjukkan betapa walaupun ada sifat-sifat Allah yang mungkin sama, tapi kami punya perbedaan yaitu di titik ini. Jadi justru menurut saya tadi menjelaskan perbedaannya yang sangat esensial. Kemudian dalam Dominus Yesus, dokumen Dominus Yesus yang lain ya, dokumen yang lain juga menjelaskan dan menegaskan hal. Nah, ini yang selalu sering dipakai ya. Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua mencium Al-Quran. Saya kadangkala mendapatkan pertanyaan ini ya, Pastor Romo, itu kan ini dilihat nih, Yohanes Paulus kedua mencium Al-Quran. Ini kan suatu penistaan kepada gereja Katolik dan seterusnya. Teman-teman, cium itu bukan berarti kita mengimani isi Quran. Ya kan? Yohanes Paulus kedua ini mencium Quran bukan berarti dia percaya dengan isi Quran. Bukan bisa saja, saya percaya itu maksudnya adalah menghormati. Ya, sama seperti Macron dengan Angela Merkel. Bukan berarti dia mencintai, dia menghormati, dia menghargai. Itu di belakang foto ini sebenarnya, di belakang Macron dalam foto ini sebenarnya ada istrinya dia. Begitu. Jadi ini sebegitu mudah sebenarnya untuk dijawab ya. Saya bahkan bercanda, saya bilang begini ya, tidak semua yang mencium itu bukan berarti tidak semua yang mencium itu bisa diartikan mengimani. Dalam Alkitab itu ada yang mencium kemudian mengkhianati, Yudas Iskariot begitu ya. Gitu.